Hari Selasa. Nah, saya memperkirakan 5 hari itu kita adakan acaranya setelah jam penjenengan ngajar. Jadi semuanya kita mulai jam 1 siang. Kalau ada daring, kalau ada pertemuan secara daring, tetapi ketika hanya penugasan nanti ya sudah, berarti tidak ada pertemuan daring. Jadi acara kita akan dibuka oleh Pak Kabid tanggal 21 Mei. 21 Mei, 21 Mei minggu ketiga atau keempat ya? Kayaknya keempat deh. Mei. 1, 2, 3, 4. Iya, minggu keempat ternyata, mohon maaf. Minggu keempat Mei. Karena sekarang sudah masuk minggu pertama kalau kita bicara Mei. Minggu keempat Mei, tanggal 21, hari Selasa, itu acara dibuka Pak Kabid. Nanti mungkin ada pemateri yang di awal, mungkin 2 orang. Setelah itu nanti kita jadwalkan di hari-hari berikutnya. Kalau tetap ada Zoom juga kami siapkan. Jadi monggo nanti kita sepakati yang pakai Zoom itu yang materi apa, dijadwalkan bagaimana. Seperti itu gambarannya. Kemudian tadi sekilas ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Yatna, juga ini bagian dari bagaimana kita mengukur peserta kita bahwa dia paham dengan materi-materi yang secara teori penjenengan berikan. Tentu harus ada apa ya, alat yang kita gunakan. Tadi mungkin antara lain ada pretest, ada post-test, dan ada tugas mandiri yang secara materi itu untuk menggali ke pemahaman peserta. Kemudian untuk jadwal saya tidak matok harus 5 hari nggih, misalnya penjenengan 5 hari kok terlalu mepet, karena kalau bisa kita jumlahnya JPL-nya ini kan 32, supaya 32 karena mulainya jam 1 siang, kalau ada daring pasti nggak bisa penuh dalam sehari. Kalau 5 hari 32 itu kan berarti sehari harus 6 jam minimal. Kalau nggak mungkin itu berarti nanti bisa kita undur sampai masuk ke minggu depannya tidak apa-apa, cuma mungkin tinggal apa ya, untuk daringnya nanti kalau memang karena minggu depannya itu kan sudah dipakai jenjang lain ya, yang masih kosong sampai Seninnya. Jadi kita punya jeda itu Selasa sampai Senin, itu Zoom-nya bisa untuk kita. Tapi selebihnya sudah dipakai oleh jenjang yang lain. Nanti saya mohon bantuannya untuk bagaimana meramu ini. Kemudian terkait kepada peserta, nanti akan kami siapkan sertifikat tentu yang memenuhi persyaratan, paling tidak memang harus mengumpulkan tugas itu. Jadi kalau peserta atau dia hadir 60% dari jumlah yang kita jadwalkan, misalnya jumlahnya nanti 7 hari, berarti dia hadir 4 atau 5 kali, maka dia masih berhak kalau absennya cuma 1 atau 2 hari. Tapi kalau hadir hanya 2 kali ya nggak bisa kita beri. Kemudian menyetorkan tugas. Kemudian untuk penjenengan nanti narasumber akan kami siapkan juga sertifikat sebagai narasumber. Itu gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk terkait dengan materi, kita bicara dulu soal untuk materi ya, supaya kita bisa nanti gambarannya berarti butuh waktu berapa hari, kan ngaten. Nah, untuk materi apa saja yang mau kita berikan, mungkin bisa dibantu Pak Yatna ya, untuk terkait materinya. Ngaten. Silakan Pak Yatna. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk materi, ntar saya buka dulu, saya screenkan dulu.
Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadwal ini, kemarin kan kita yang di PDK itu ada 5 hari, mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Karena dari kegiatan-kegiatan ini kan tentu tidak semuanya bisa digunakan untuk daring begitu. Jadi misalnya ini kayak seperti check-in itu kan nggak perlu di sana. Kemudian juga mungkin bisa langsung dimulai dari pembukaan ya. Pembukaan juga kan nggak terlalu panjang seperti yang di PDK sana. Yang bisa dimulai dari upacara pembukaan ini. Kemudian tetap ada pretest. Nah ini juga nanti menyesuaikan untuk jadwal ini. Kalau di sini satu materi itu disampaikan beberapa jam. Mungkin di sini juga karena kalau daring itu tidak sepanjang ini, tidak sepanjang luring gitu. Jadi mungkin waktunya juga bisa menyesuaikan ini. Nah, ini kalau materi sudah jelas, ada beberapa materi nanti. Saya kira kalaupun nanti dibuat 4 hari dengan durasi daring itu sepulang sekolah sampai selepas mengajar begitu sampai dengan waktu pulang sekolah, insya Allah juga cukup. Nah, hanya tinggal menyesuaikan saja, nanti tiap kota kabupaten itu kan berbeda untuk waktu kesediaannya. Misalnya kalau di saya di Kabupaten Pasuruan untuk jenjang SD itu paling tidak waktu yang kosong dia di sekolah itu di kisaran jam 12 sampai jam 2. Jam 2 itu guru-guru pulang sudah. Kalau jam 12 murid-muridnya pulang, nah mereka itu biasanya biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan daring di sekolah ada 2 jam. Nggak bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tapi nanti kembali ke menyesuaikan waktu yang dibutuhkan. Kalau misalnya 4 hari cukup atau mungkin ditambah 5 hari lagi 5 hari begitu per 2 jam bisa. Ya tentu dengan menyesuaikan kebutuhan di kota kabupaten lainnya juga lah saya kira seperti itu. Setelah itu dulu monggo. Pak kita identifikasi nggih Pak. Ya, Dilihat siap. dari atas Pak Davi. Nggih. Kita hitung materinya saja nggih. Pretest kan nanti kita pakai Google Form saja. Mungkin pretest bisa kita kerjakan kalau sebelum pembukaan ada pretest itu gimana ya? Bisa nggak? Bisa, enggak apa-apa Bu. Jadi mereka setelah registrasi di grup mungkin sebelum jadwal, kalau acaranya hari Selasa, mungkin hari Senin sudah kita bagikan soal pretestnya, kita beri waktu gitu gimana? Bisa, itu kan kalau daring pretest juga menunggu waktu yang lama itu juga nggak efektif kalau daring. Saya kira betul bisa dimanfaatkan di luar waktu daring itu. Cuma nanti untuk jawabannya kira-kira kalau di luar forum, jawabannya kira-kira bisa itu enggak ya? Real, maksud saya begini, kalau H-1 mereka sudah pretest, jangan-jangan jawabnya buka-buka buku atau gimana gitu, gimana Pak kira-kira? Saya kira sama aja Bu. Kalau kita daring itu juga untuk validitasnya memang kita juga nggak bisa mengukur meskipun itu waktu daring disediakan tersendiri waktu daring, tapi kan kita juga sulit mengukur validitasnya. Saya kira sama aja nanti akhirnya. Oh, Kalaupun iya waktu daring kita tunggui juga. Oke. Kan mungkin juga kita pasang seperti tes kemarin tes yang di pelatih PPKP itu kan juga nggak mungkin kita pakai kamera-kamera. Baik, berarti nanti mungkin kita umumkan melalui WA Group, kan nanti akan kita bentuk WA Group ya. Mereka registrasi, kemudian masuk ke WA Group. Nah, di sana mungkin kita umumkan ada pretest pada hari ini, jam ini. Kita batasi mawon gitu aja ya. Betul. Oke, ada pretest kita masukkan, kemudian peta jalan moderasi ini kita ambil ya. Ambil tuh. Ini kira-kira 1 jam cukup mboten Pak menyampaikan peta jalan ini? Cukup kok Bu. Cukup. Iya. Kemudian
Ini kan menalar keberagamaan. Ini kan ada banyak judulnya. Kita langsung masuk ke poinnya. Itu ada udar asumsi, membangun perspektif, skenario thinking. Itu maksudnya apa? Yang membedakan apa, Pak? Ini cara berpikir saja sebenarnya. Kemarin itu kalau kita mampatkan itu enggak sepanjang itu juga kok. Hmm, Bisa 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 dipersingkat itu waktunya. kalau kita jadikan dua materi, itu kan kalau Bisa. lihat macamnya kan banyak ya, Pak. Ya, betul. Bisa menalar. Isinya tentang apa sih, Pak itu? Itu menalar keberagamaan. Nah, ini isinya apa? Kemarin itu ini apa? eh Ya pemahaman bahwa kita tuh berbeda-beda gitu aja untuk apa ya, untuk membangun mindsetnya, Hmm, untuk menerima perbedaan. kalau itu dalam rangka membangun mindset berarti kan harus dikuatkan, Pak. Betul. Jadi secara Mm-mm. umum itu menerima perbedaan. Oke, oke. Kemudian landasan teologis, moderasi beragama, itu itu kan 5 jam, Pak. Memang selama itu materinya banyak. Eh, Enggak sih, secara umum bisa dirapatkan kok. Bisa dimampatkan. Ya bisa. 1 jam, 2 jam. 1 jam cukup itu. Kalau kalau tadi yang menalar keberagaman tadi kira-kira kita ngomong jam itu jam real ya, Pak, 60 menit ya. Oke. Menalar keberagaman butuh berapa jam tadi? Nah, kalau menalar itu kan ada dua, itu berarti bisa kita buat 2 jam lah. 2 jam. Teologisnya Ya. 1, kemudian internalisasi, moderasi beragama. Menalar itu berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau di situ 12 jam, Pak. Iya, 12 jam. Itu kalau kita buat berapa? Nek separuhnya 6 jam. Kelamaan kalau seluruhnya jam itu sudah bagus, Bu. 2 jam. Dibuat ini berapa jam sih? 12 itu, Pak. 12. Kalau dibuat 4 jam gitu gimana? Monggo Kan ini Bapak Ibu ada yang lain boleh ngomong kok. Boleh silahkan. Mau usul silahkan. itu kan menalar keberagamaannya kan ada beberapa subjudul, ada udar asumsi, ada skenario thinking. Nah, itu dibuat 1 jam aja, jadi nanti bisa, ya misalnya udar asumsinya 1 jam. Kalau subnya sih 1, 2, 3, 4. Ada 4 sub itu, Pak. Berarti dibuat 1 jaman, Bu, 4 jam gitu. Coba dibuat Oke, 4 jam. 4 jam. Internalisasi moderasi beragama, bawah, Pak. Internalisasi, di situ 9 jam. Itu berarti apa? Penguatan tentang apa? Pemahaman. Ya, ini apa? Secara ini internal di agama itu sendiri. Mm-mm. Dan itu teori semua. Ya, ini kalau kemarin memang ada teorinya, cuma memang kita praktekkan begitu. Kita praktekkan. Ya prakteknya itu ya membuat ini sketsa-sketsa begitu. Hmm. Ini lebih mengarah ke kebijakan kalau ini Bu, yang internalisasi berarti yang kementerian Mm-mm. utama ini. Berarti kita ringkas jadi berapa jam? 2. Internalisasi moderasi beragama, sistem pelatihan kemantapan agama, Kalau sistem pelatihan enggak usah itu. ya nggak bisa ini. Visi misi ya enggak usah itu biar Pak Kabit saja. Iya. Strategi penguatan, nah itu penting. Yang internalisasi tadi 2 jam cukup? Apa enggak sebaiknya gini Bunda?
Jadi kita asumsikan semuanya itu 1 jam. Setiap materi itu kita asumsikan 1 jam. Nanti misalkan ada jam kita yang punya kelebihan, kita bisa ambil materi-materi yang gemuk itu kita tambah untuk 2 jam. Jadi asumsi kita yang pertama semuanya coba kita buat 1 jam dulu gitu, Bunda. Oke. Ternyata sudah kita plot ada 2 jam, ternyata waktu kita nggak cukup. Jenengan sudah menghitung, Mak, nek 1 jaman piro jumlah materi? Tadi yang menalar itu ada 4 ya, Bunda ya. Iya, yang menalar tadi ada 4. Yang menalar ada 4, terus kemudian landasan teologi 1, internalisasi 1, kemudian strategi penguatan 1, ada 7, Bunda. Strategi, kemudian konsep moderasi beragama, nggak usah ya? Nggak, saya itu nanti Pak Kabit itu. Strategi, nggih. Strategi penguatan. Misalnya kita 2, terlalu 3, 4, 5. 5, Pak. Yang apa yang tadi yang paling atas itu 4 ya, Bunda ya. Yang 4. menalar itu kan 4. 6, 7, 8. Berarti ada 8. Saya kok peta jalan dihitung apa? Landasan teori ya. Peta jalan perlu tak, Pak, biar Enggak. Itu peta jalan kayaknya enggak. Itu cuman ini kok, Bunda, apa? Kalau peta jalan itu kemarin ini apa? Skenario gitu Pengantarnya. ya. Pengantarnya, iya. Oh, ngaten, nggak usah ya. Loh, mohon maaf Ibu, komen. Iya, silakan. Peta jalan moderasi itu malah ini penting untuk membranding membongkar otak mereka gitu loh. Karena sering terjadi kesalahpahaman, tidak tahu menempatkan mereka itu di mana begitu. Sehingga kadang sering salah persepsi. Malah ini penting karena kalau menurut saya ini membongkar ini sebenarnya. Pak, Jadi itu kalau untuk modelnya permainan nanti mungkin kita kasih tugas langsung, mereka suruh kasih komentar. Ya seperti itu. Karena kita sebenarnya langsung seperti itu kemarin. Jadi ini sebenarnya membongkar kebiasaan kita itu salah persepsi gitu loh. Atau salah tempat. Mestinya itu jadi wilayah, malah itu menjadi petanya gitu. Oke. Oh, yang peta sama wilayah itu ya? Iya penting tuh kalau saya itu Mas. Itu malah ini sebenarnya yang bongkar membranding otak kita itu bongkar semuanya. Kemudian kita masukkan. Satu itu peta jalan ya, 1. Ya. Peta jalan 1, Bunda. Peta jalan 1, kemudian menalar keberagamaan 4 karena ada 4 macam ya. Iya. 1 aja. Landasan teologi 1. Kemudian internalisasi 1. Pak Yatna tolong, iya. Internalisasi 1. Kemudian strategi, karena sistem pelatihan visi misi nggak usah kan, strategi 1. Udah habis. Konsep ya, 8, Bunda. Iya. 1, 2, 3, 7, Pak. 8, Bunda. Apa satunya? Peta 1, penalaran 4, landasan 1, internalisasi 1, strategi 1. Oh, strategi masuk? Ya. Iya. Oke, ada 8 jam. Nah, kan tadi saya sampaikan kita mengemas ini menjadi 32 jam. Nanti bolehlah misalnya kalau materi mungkin tidak kita perpanjang, yang banyak kita panjangkan nanti kalau memang ada tugas mandirinya jamnya kita panjangkan misalnya. Nah, karena 32 ini hanya ada 8, kekurangannya masih 22. Salah ya. 8. 24, Pak, kurangnya. Nanti bisa begini Bu, kalau yang tersedia itu 8 ya. 8 kalau kita buat 4 hari misalnya. Nanti perharinya bisa 2 jam. Selebihnya bisa penugasan di gimana kalau begitu? Perharinya 2 jam. Berarti ada 2 materi yang kita sampaikan.
selebihnya penugasan. Nah, berarti kan penyenengan harus punya Iya. materi bagaimana caranya untuk menguatkan masing-masing materi ini dengan tugas. Tugas, Kan ya gitu. betul. Ye, boleh kalau begitu. Jadi misalnya nanti kita buat begini, hari pertama hanya upacara pembukaan dan materi 2 jam. Hari kedua mungkin belum bisa kita kasih tugas, misalnya hanya materi 2 jam, setelah itu baru ada tugas mandiri. Untuk jamnya loh maksudnya. Untuk jamnya ada tugas mandiri. Kemudian hari ketiga juga gitu, materi 2 jam dan tugas mandiri. Seperti itu. Nah, ini Ya, betul Bu. Jadi setelah kira-kira bentuknya apa saja ini? Untuk bentuknya Bunda, kan itu ada 8 materi. Kita ini berapa orang kita bagi dulu. Kemudian nanti kita pelajari. Oke. Soalnya kemarin itu kan pelatihannya luring dan ini daring, jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian. Oke. Kalau materinya mungkin kita sudah punya PPT-nya, namun untuk tugasnya kita perlu modifikasi tugas-tugas yang kita sesuaikan dengan daring. Jadi kan ada 8 materi itu, semuanya ada, kalau bisa ada tugasnya. Kalau bisa ada tugasnya, nanti tinggal kita kreativitas kita aja untuk dari materi itu tugas daringnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya ada 8 materi, kemudian 1 jam itu untuk penyampaian, kemudian 3 jam untuk untuk tugas mandiri, itu sudah cukup Bunda 32 jam. Untuk bentuknya nanti setelah kita bagi, nanti masing-masing narasumber biar ini Bunda mempelajari materinya masing-masing dan membuat tugas yang sesuai dengan sistem daring. Oke, baik. Karena mohon Bunda, ya. Menyambung dari Mas Nur, jadi pengalaman kami di pelatihan BPKP itu, jadi 1 jam materi, kemudian 2 jam itu atau 3 jam, tapi kalau 3 jam itu lama lah. 2 jam itu tugas mandiri, 1 jam nanti diskusi bersama. Jadi begitu modelnya. Oke, boleh. Karena jumlah materinya ada 8, penyenengan kan 8 orang. Berarti sudah dibagi aja satu-satu nggih? Ya. Karena ibunya cuma situ, kita dahulukan ibu untuk milih materi ya. Iya, terkait dengan Kemenak kalau jenengan Bu. Jadi menjadi kebijakan Kemenak lah. Bukan saya. Materi Kemenak. Bukan saya. Kalau dari kantor nanti cukup Pak Kabid saja. Oh ya, oke, langsung disambutan nggih. Kalau narasumber penjenengan kan yang ibu cuma 1, Bu Ananda, biar beliau milih dulu materinya. Oh, nggih. Bu Ananda, halo, masih menyimak Bu Ananda? Loh, hilang Pak? Ada kendala teknis katanya tadi di grup. Mohon maaf Bu, mungkin yang 8 orang nih dengan jenengan dibuatkan grup khusus ini. Hanya dengan saya. Saya kenapa? Gimana Pak? Halo? Saya enggak paham yang grup ini mencakup hanya SD saja atau iya. dengan SMP Bu? Enggak, yang grup saya buat itu ya khusus kita saja, berdelapan sama saya. Ini ada berapa orang? 8 orang Bu ya? 9 orang sama saya. Di dalamnya itu ada SLB dan SD. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Iya, karena memang karena memang Bu Ida memang membawai SD itu tersebut. Siap. Katanya makanya kan ini ada 8 orang. Karena ibunya cuma 1 yang jadi narasumber. Nanti silahkan Bu Ananda biar milih dulu, sisanya penjenengan bertuju nanti silahkan memilih sesuai dengan yang merasa pas, aku tak milih ini gitu. Oke. Nah, ini untuk materi kita bagi sekarang. Boleh. Lah, itu Bu Ananda. Bu Ananda. Maaf, berarti baru laptopnya error, bukan di laptopnya tadi. Oke, Bu Ananda, jadi ini sudah kita rangkum, materinya ada 8, kita jadikan 8. Nyenengan karena paling cantik di dalam peserta diklat SD, LB.
jenengan boleh milih dulu materinya. Jenengan mau menyampaikan materi yang apa? Oh ya, kalau saya di antara ini saya mending milih yang, aduh mana tadi? Waduh, Jadwalnya dikecilin, Mas Jatna. ya, Ben benar. Biar ketok maksudnya. Nah, Siap. Nggak boleh pilih pretest postes loh ya. Oh ya, Jalan itu bagus Bu Nanda. itu aja Pak yang landasan teologis saja. Oke. Landasan teologis. Nggih, Bu Ananda sekalian minta tolong jenengan notulen nggih. Oh iya Bu, ya siap. Jadi pembagiannya apa nanti hasil catatan jenengan di-share di grup. Oke? Ya. Landasan teologi sudah Bu Ananda, monggo. Kemudian Pak Zakun peta jalan. Saya strategi. Dek talon-alon Bu Ananda nyatet telu. Sudah dicat itu, Bun. Oh sudah, ya wes. Menalar. Strategi siapa tadi? Saya Saya strategi. di Ya, anu aja menalar. strategi. Strategi siapa? Keberagaman. Pak Muhyi. Pak Yatna, Pak Yatna. Pelan-pelan. Menalar Sabar. keberagaman. Menalar banyak ya. Ya. Strategi itu kan siapa? Pak sebenarnya Muhyi ya? sebenarnya Kayak fokusnya apa, kan kayak di apa strategi? teori icebreak-nya aja itu sebenarnya. Sebenarnya intinya di situ. Kalau itu kemarin kan dibagi aja itu sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi harus Pak yang Yatna, Pak? harus yang baik. Ya, tadi siapa Pak? Yang tadi yang sudah? Pak Yatna strategi. Oh, Pak Yatna. Yatna strategi. Pak Muhyi strategi, Pak Yana strategi, ayo. Benda, tukaran. saya di menalar Bu. Menalar keberagaman. Jangan saya, Pak. Di Namanya teori siapa? icebreak-nya. Namanya siapa? Soalnya ini siapa yang ngomong? Satu aja dulu. Oh, biar siapa jadi tadi, Pak? jadwal. Tulis sendiri-sendiri di chat ya. Ya, saya tulis di sini ya. Pak, nulisnya di grup aja, di WA grup aja, Pak. Ya, Monggo jenengan nulis masing-masing di WA grup. Biar nanti Bu Oh, Ananda siap. tinggal merangkum. Bagi yang hari ini tidak hadir, nanti kita aja yang bagi, beliau kita beri apa. Pak Zakun peta jalan, Pak Muhyi menalar keberagaman. Sing apa Pak? Supaya apa Ya. Pak? Iya, yang ada subnya, Pak. Pak. Menalar itu. itu kan ada 4. Skenario thinking. Udah asumsi, Pak. Iya. Tulis mana? Pak Yatna strategi. Pak Nur. Pak Yatna strategi penguatan. Pak Muhyi tadi menalar yang apa Pak? Bu, anu lagi di fokusnya gimana? Pak Ehwan, Kak milih ta kok mau nengai. Saya mirsani Bu. Tuwe ngono ta. Yang menalar kan ada 4, monggo dipilih. Apa internalisasi? Pak Muhyi gak njokok peta jalan ta Pak Muhyi? Bisa. Menarik itu Bu. Iya, wes jenengan. Itu urusan membongkar itu Bu. Membongkar otak itu. Jenengan sing bongkar-bongkar. Tapi sulit untuk mengembalikan aku. Setelah dibongkar langsung tutup Mas. Jenengan yang atas jenengan hapus. Ya, oke, siap. Ayo Pak Ehwan. Strategi ya. 1, 2, 3, 4. Wes karek Pak Muhyi karo Pak Ehwan durung nulis. Nah, yang sisanya yang sisanya kan penjenengan yang tahu kemarin, yang belum ada adalah Pak Zainal, kemudian Pak
Pak Moyi, saya harus mengalah ini. Zakun, siapa yang belum? Pak Zainal, Pak Nasruddin. Loh, Pak Nasruddin tadi kayaknya hadir toh. Betul? Oh enggak ya. Pak Zakun, Pak Zakun. Pak Jakun belum ada ya. Pak Nasruddin. Pak Jakun itu. Pak Zakun ada acara katanya. Enggak, aku ikut. Aku Pak Zakun. Itu Pak Jakun. Oh iya. Halo. Yang tidak ada Pak Zainal, Pak Asnawi, sama Pak Nasruddin. Jenengan yang lebih tahu ketika kemarin interaksi di kelas, mungkin yang cocok untuk beliau apa? Pak Zainal itu all round, Bu. Bisa aja dia. Oke, kalau yang Pak Asnawi dari Blitar? Asnawi. Wah, ini bagian anu ini. Apa sisanya yang belum itu? Pak Yatna belum ngisi. Pak Yana, monggo Pak Yana. Nanti Oh, sudah strategi ya? strategi. Pak Nanda, Pak Yatna, Pak Nanda, Pak Ikhwan, Ciro. Yang belum materi apa? Coba dirangkum, Bu. Yang di sini sudah semua kok. Yang di sini siapa yang belum? Tinggal Pak Zainal sama. Tidak ada. Yang hadir di sini. Oh ya. Yang Nanda, hadir sudah ya, sudah siapa? Bu 2, Ananda, Pak Yatna, 3, 4, Zakul, 5. Pak Oh, Zakul. Sudah 5. Iya. Ya, Sudah berlima sudah Pak yang di sini. sudah Yang ya, hadir. sudah ya. Untuk Pak Zainal itu kasih ini teori gunung es itu. Oke. Cocok Zainal. untuk musim panas Prediksi gunung ini. es. Mampu dia. Itu agak masalahnya. Pemahaman teori pemahaman teori analisis. Kalau Terus, Pak. yang Pak Asnawi dari Blitar beliau. Berarti tinggal materi apa, Mas Nur? Yang belum. Bentar, ceknya. Itu Pak Yatna yang punya filenya. Misi-misi enggak ya. Ini peta jalan. Misi-misi tidak Udarnya usah. 3, udarnya kurang 3. Bentar, Pak Yatna. Peta Itu jalan sudah ya. di kopas Saya di sudah. Peta jalan sudah. Kemudian menalar keberagaman udar ini yang udar belum. asumsi aku. Oh, udah. Oke. Kemudian skenario berpikir. Iya, skenario itu belum ya. Skenario ini Skenario. belum. Ya, belum. Belum. Nah, ini belum. Terus sketsa kehidupan sudah. Sketsa itu Pak Analisis. Ikhwan ya. Ini analisis keberagaman ini. Iya, gunung es. Gunung Itu es. Pak Zainal itu. Pak Zainal. Gunung es, Pak Zainal. Oke, kasihkan Pak Zainal. Terus Kemudian landasan teologi miliknya Bu Anu. Anda. Bu Nanda. Ya. Ya. Internalisasi. Internalisasi. Oh, ini enggak ya? Ini enggak. Internalisasi belum ya. Menak itu. Benar. Kemudian sistem pelatihan enggak, visi Nggak usah. misi enggak. Tidak usah. Strategi ini saya. Internalisasi Iya. tadi dipakai Pak. Internalisasi tadi. Iya, kepakai tapi belum ada. Belum ada. Ini Strategi miliknya Pak Yatna. 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 Ya, berarti yang belum tinggal internalisasi dengan Skenario. Skenario. Gunung es. ini. Pak Zainal mana Pak Zainal? Pak Zainal gunung es. Gunung Pak es. Zainal gunung es. Menalar kehidupan itu yang belum ini. Menalar keberagaman belum ya? Ini menalar keberagaman skenario berpikir sama internalisasi yang belum, tinggal 2. Iya. Iya. Itu sudah full ya? Itu siapa? Yang belum Pak Asnawi sama Pak Nasruddin. Asnawi itu yang dari Asnawi, Nasruddin. Nasruddin itu dari Sidoarjo. Pak Nasruddin yang mana ya? Mana ya? Pak Asnawi kan yang 2 dari kiri saya, Pak. oh, Dekatnya Pak Taufik. ya udah dikasih mana yang Pak Asnawi yang skenario pikir gitu. Skenario thinking Pak Asnawi. Skenario thinking Pak Asnawi. Iya, internalisasi berarti Pak Nasruddin. Nasruddin. Oke, pun lengkap nggih. Sudah benar nggih? Oke, alhamdulillah sudah dibagi untuk 8 orang. Berarti tadi sebagaimana sarannya tadi Pak Zakun ya yang saran
Jadi Nggih. masing-masing orang dapat 4 jam, 1 jam untuk menyampaikan materi, teori, daring, yang 3 jam nanti dalam bentuk penugasan. Ngaten nggih? Nggih. Iya. Nah, supaya tugasnya nanti bisa saling ini ya menguatkan, tidak kemudian jalan sendiri-sendiri, tentu juga kita perlu koordinasi. Nanti monggo panjenengan saya beri waktu mungkin sampai besok mau bikin penugasan apa untuk masing-masing sesuai dengan materinya masing-masing. Ngaten. Besok kita panjenengan sampaikan di grup supaya kita saling tahu, nanti kita sharing di grup. Kalau memang perlu pertemuan lagi, kita adakan lagi koordinasi. Ngaten. Nggih. Oke. Ini tadi berarti untuk 8 jam daringnya kita pertemuannya kalau dibuat 4 kali pertemuan masing-masing 2 jam ya. Untuk hari terakhir perlu, tadi kan ada yang usul ada diskusi. Diskusinya ditaruh di mana? Jadi kita punya jatah Zoom itu berapa jam? Kalau tadi konsepnya teori 1 jam, berarti kan jatah Zoom-nya 1 jam. Jadi hari pertama pembukaan dan 2 jam, 2 materi. Hari kedua langsung 2 materi, ketiga, keempat. Setelah itu ada tugas mandiri. Nah, setiap kali ada dalam 1 hari berarti kan ada 2 tugas mandiri. Bahasnya kapan? Ini yang juga perlu kita bicarakan. Hari pertama ada 2 materi. Terus setelah itu ngasih tugas kan. Nah, kita harus mengumpulkan besok misalnya. Nah, ini perlu didiskusikan, dievaluasi, paling enggak ada reviewnya. Ya, betul Bu, review Bu, betul. Kalau udah ada review nanti bingung Bu, malah kata-kata tadi itu. Betul. Ini dibongkar enggak diisi apa-apa nanti. Atau begini, jadi hari pertama setelah 2 materi selesai kita beri tugas, harus diserahkan besok pagi sampai jam 11 misalnya. Nah, kita acara lagi kan kita mulai jam 1. Mungkin 1 jam pertama untuk mereview tugas hari pertama. Setengah jam untuk narasumber 1, setengah jam untuk narasumber kedua. Oke, boleh Bu. Masuk ke materi ketiga dan keempat. Terus penugasan lagi. Sama, besok juga begitu. Hari ketiga kita review dulu tugas 3, 4, baru materi kelima dan keenam. Gimana? Oke Bu, enak Bu. Jadi tapi bukan sendiri-sendiri nanti Bu untuk review itu 2 pemateri itu nanti ikut di situ 1 jam itu jadi 1. Boleh, karena boleh. itu materi itu kan saling keterkaitan jadi seperti itu. Nanti mau sharing langsung bersamaan boleh. Ngaten nggih? Untuk jadwalnya urutannya saya ngikuti ini ya, yang dari Bali ini. Bu. Oke, siap. Atau saya ada yang bisa yang bantu saya ya? Bu Nanda Bu. Ya, ini saya nulis Bu. Ya. Jadi konsepnya nih Bu Nanda. Jadi materi 1 jam 1 jam. Setelah itu tugas mandiri. Tugas mandiri hari kedua review tugas mandiri, baru materi lagi 1 jam 1 jam. Terus tugas mandiri. Ngaten nggih? Nggih. Untuk reviewnya di hari berikutnya berapa jam ya? 1 jam, Bu? 1 jam aja. 1 jam. 1 jam sebelum materi, gitu ya Bu Ida? 2 materi jadi 1 jam. Jadi 2 pemateri jadi 1 hari itu semua. Iya. Oke. Terus berarti hari kelima kita tinggal perlu ada yang presentasi apa enggak Pak? Atau ada review keseluruhan? Oke Bu. Nanti setiap presentasi selesai tugas itu harus ada kesimpulan lah atau penguatan lah bahwa dari teori dan praktek yang dikerjakan itu muaranya kan tetap kepada materi yang kita sampaikan ya seperti itu. Berarti hari kelima apa kita beri judul apa itu penguatannya? Hari kelima materinya kan udah selesai, materi sudah, tugas sudah. Hari kelima kan hanya tinggal mereview materi ke-7 dan ke-8 yang belum. Jadi kita review materi ke-7 dan ke-8. Kemudian sebelum penutupan, ini apa perlu ada penguatan atau apa? Oke, secara keseluruhan. Iya Bu, secara keseluruhan. Jadi pada intinya bagaimana kalau mereka yang memberikan closing statement itu
dari beliau, dari WI, bagaimana? Karena yang Iya. sebelum kita pulang, Oh, boleh. Jadi beliau Medan. itu ikhlas untuk mengisi beberapa Siapa? materi gitu loh, Bu. Siapa W ini? Soleh, Pak Soleh. Pak Pak Soleh, Soleh. Pak Soleh. Oke. dari Sidoarjo. Buduran Oke, insya Allah. boleh. Oh, ngaten. Nanti coba saya tolong dibantu secara non formal komunikasi dulu dengan beliau. Kalau oke, nanti saya buatkan surat dari Kanwil untuk Oke. beliau mengisi untuk hari kelima. Ngaten nggih? Oke. 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 Berarti hari kelima itu tinggal review materi ke-7 dan ke-8. Kemudian ada penguatan dari Pak WI. Kemudian post test. Iya kan? Oke. Oke. Baru penutup. Oke. Untuk post test setengah jam cukup nggak Pak kalau kita daring? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, Ya, kalau cukup. gitu. Nggih, Bu Nanda nanti kondisikan ngeten ya. Jadi Nggih. hari terakhir review materi penguatan dari WI, kemudian post test, baru ada penutupan. Ya. Oke. Pun alhamdulillah untuk materi sudah clear, untuk jadwal sudah jelas nggih Bu Nanda. Oke. Kemudian nanti kita tinggal penjenengan monggo diskusi bisa di WA grup terkait dengan tugas-tugas mandirinya nggih. Untuk masing-masing narasumber apa nanti tugas mandiri yang mau diberikan kepada peserta. Ngaten. Kalau memang kita nanti butuh ada pertemuan lagi daring seperti ini, nanti saya siapkan Zoom-nya. Ngaten. Oke. Untuk yang belum dibahas, Bunda, ngapunten. Pripun? Ini kan karena daring. Untuk yang membuat flyer beserta background Zoom-nya, Bu, nanti, Bu. Wah iya, Pak Ehwan kan ahlinya. Saya kalau dibantu Pak Ehwan sungguh sangat terima kasih. Tapi lek Pak Ehwan sempu ibu ya aku gak maksa. Ngono lho Pak Ehwan. Jangan kan ditolongi ya mentolo. Oh, aku nanti biar tim saya yang membuatkan. Tapi kalau penjenengan bisa membantu ya alhamdulillah. Nanti penjenengan buat Google Form untuk data penjenengan ya, untuk saya buat biodatanya. Jadi data saya kirimkan Google Form penjenengan isi supaya kurikulum vitae penjenengan bisa terkumpul. Karena itu juga bagian dari evidence kita terkait dengan kegiatan. Nanti penjenengan juga akan kami siapkan surat tugasnya untuk sebagai narasumber tersebut. Kemudian tadi ada sertifikat. Nah, kalau ngomong itu tadi flyer dan virtual background, Pak Ehwan, timbang dijawab Halo, Bu. tak takoki saiki sanggup gak bantu? Sanggup, Bu. Ada yang lebih penting lagi, Bu. Apa? Tema Oh, dari, ya, tema besarnya ada adalah. ada tema, Pak. Judulnya ngikuti itu saja diseminasi moderasi beragama. Oh, ngoten, nggih. Ya, itu aja judulnya. Penggeraknya ada, Pak Iwan. Penggeraknya kita soalnya. Ya, jenengan penggeraknya soalnya. Jadi ini kan karena hanya diseminasi, bukan diklat ya. Jadi penjenengan berbagi ilmu yang penjenengan dapat. Kan poinnya itu. Terus ini nanti materi kita selama daring semuanya akan kita live streaming kan, nggih, Bapak Ibu? Oke. Jadi yang mungkin nanti peserta tidak bisa hadir pada jam tersebut masih bisa mempelajari melalui YouTube-nya. Oke. Hal-hal lain apa nggih yang belum? Sudah cukup nggih? Saya rasa atau masih ada yang perlu disampaikan? Monggo. Yang punya unek-unek. Mohon maaf, Bu. Untuk jumlah peserta tidak dibatasi ya. Iya, gimana menurut jenengan? Nah, itu maksud saya kira-kira gimana itu? Kalau tidak dibatasi, kesulitannya penjenengan ngoreksi, mereview tugas. Ya kan? Kalau dibatasi, batasnya berapa? Ya, monggo. Kabupaten benar, per kabupaten 1 atau 2 gitu aja. Satu kabupaten? 1 atau 2 gitu aja punya. Lah kok ya sak cipret banget loh, Pak. Itu kabupaten kita berapa? Jangan, Pak. Gini. 8. Satu orang itu kali 3, 4 ya? Oke.
Di SLB itu se-Jawa Timur, SLB itu ada 378, baik negeri maupun swasta. Tapi tidak semuanya itu mempunyai guru agama. Jadi untuk SLB silahkan gitu aja. Gimana Anda? Ya. Tidak banyak sih. Kayak gini, Semua SLB. kalau SLB nanti mungkin satu kabupaten 2. Kalau misalnya Iya. begini, kita target satu kabupaten 5. 5 kali 38 kan cuma 200 kurang, Pak. Pak Kabit maunya banyak. Oh, 10 Bu. Kalau 10 Bu. 10 berarti 380. Ya. Maunya Pak Kasih berapa, Bunda? Maunya Masih Pak berapa? Kabit Iya. 1000. Ya udah dibagi aja, Bunda. Ya tinggal dibagi. Bagi 38. Kalau Tinggal 1000 berarti gini, kalau peserta banyak, tidak usah kita batasi, sudah terserah peserta mau daftar. Itu pun kalau 1000 biasanya peserta aktif hanya sepertiganya, Pak. Kalau Ya. nggak kita batasi, khawatirnya mereka tidak mau ikut. Tidak mau? Tidak ada yang mendaftar. Iya, malah begitu. Pengalaman beberapa kegiatan saya yang saya menunggu penugasan dari Ya. Kemenak, itu akhirnya nggak dapat peserta, malah akhirnya sampai hari H masih bingung. Itu. Tapi kalau kita loss, jadi memang kita dari Kemenak ada bersurat ke Kemenak, Kemenak menginformasikan melalui Pokjawas, melalui KKG. Nah, kemudian nanti juga kita mungkin penjenengan saya melalui kita punya media sosial atau di status HP bisa kita share atau di grup-grup yang kita punya kita share, itu justru lebih efektif, Pak. Ngaten. Nggih, nggih Bu. Nggih. Jadi mungkin yang perlu penjenengan siapkan misal ya Pak, pesertanya sampai 500, 600, kita anggap begitu nggih. Nggih. Ketika penjenengan harus mereview tugas, nanti gimana sistemnya? Kira-kira. Sampel aja. Diambil sampling. Kalau penjenengan Iya. sampling berarti mungkin penjenengan sampling setiap kabupaten ada perwakilan nggih. Iya, iya. Gitu. Jadi anggaplah jenengan ngambil wakil setiap kabupaten minimal 1 lah. Kalau bisa 2 ya bagus. Minimal 2. Berarti kan jenengan sampling 76 orang. 76 tugas. Gitu. Jadi Bisa. jenengan buka tok kan wis ketok sing ndelok tulisan, oh iki gak jelas iki. Oh iki apik iki kan sudah bisa dilihat sebetulnya. Iya, iya. Ngaten. Oke. Hal-hal lain apa? Kalau supaya bisa semuanya hadir di Zoom berarti ya memang maksimal 500 ya Pak. Bunda, kalau tugas itu kan memungkinkan untuk kelompok kan ya? Oh kelompok. Ya kalau Mana? di luring memang kelompok, semuanya kelompok. Nggih, Ya, kalau daring masuk gak kelompok pasti ya contohan Pak. Nyontoh nggonmu. Ya, supaya nggak terlalu berat dibuat kelompok. Sama aja sih. Nggak usah enak perorangan aja deh penugasan. Nanti kan kita buatkan Google Form untuk pengumpulan tugas. Gitu. Siap benar. Nggih. Nanti kan kalau sudah hasilnya kan tinggal kita shot, nah, kelihatan. Oh ini mengumpulkan tugas berapa, ini berapa kelihatan. Cecer gitu kan. Apakah sudah cukup itu? Cukup. Nggih. Bu Nanda? Catatannya pun cukup nggih? Catatannya. Nggih. Nanti saya share di grup, Bu. Siap. Nggih, terima kasih. Untuk jadwal jenengan urak-urak dulu ya, Bu. Nggih. Dikirim di grup nanti ke saya dulu aja untuk melengkapi termasuk di pembukaannya. Gitu. Ya. Besok saya siapkan Google Form registrasi untuk data penjenengan. Siapkan foto terbaik karena foto itu mau ditempel sama Pak Ikhwan di flyernya. Baik, siap. Oke. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak penjenengan sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, tidak hanya hari ini tetapi nanti beberapa hari ke depan penjenengan sibuk dengan diseminasi mereka dan tentu saya mewakili dari bidang PAES
mengucapkan banyak terima kasih dan hanya bisa mendoakan insya Allah semoga apa yang sudah penjenengan akan lakukan ataupun yang sekarang penjenengan lakukan mendapatkan imbalan yang pantas dari Allah dan itu menjadi jariah penjenengan sampai nanti akhir hayat. Itu. Amin. Terima kasih banyak untuk acara hari ini kita cukupkan, kita lanjutkan nanti koordinasinya di WA Group. Tadi saya lupa acaranya tidak dibuka, tapi tidak apa-apa sekarang acaranya ditutup. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya untuk Zoom-nya. Oke, gitu.